Tidak terasa kalau kini sudah memasuki akhir bulan Mei, di mana artinya pertandingan krusial babak round 3 versus Cina dan Jepang tinggal menghitung hari saja. Dan kedua tim juga sudah mengumumkan siapa saja pemain yang akan bersaing untuk memperebutkan peringkat 3 atau 4, khususnya Indonesia dan Cina. Dan kemungkinan besar Indonesia akan dipimpin oleh Coach Alex Pastor sebagai pelatih kepala sekaligus otak dalam menyusun strategi seperti laga versus Bahrain kemarin. Sedangkan Emil Audero yang gagal debut versus Bahrain kemarin kemungkinan kini akan menjadi kenyataan setelah Martin Paes tak bisa tampil karena akumulasi kartu. Dan dengan segala formasi serta kedatangan pemain baru yang tak bermain di leg pertama di Stadion Pemuda Qingdao, jelas Indonesia akan menampilkan permainan yang berbeda di GBK nanti. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Suka tidak suka kalau kekalahan 1-5 dari Australia di laga debutnya, Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia tak bisa dipungkiri telah menjadi pukulan berat sekaligus trauma bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan perlawanan ternyata gagal menghadapi pendekatan strategi The Socceroos yang menunggu timnas melakukan kesalahan. Di gol pertama Australia, kesalahan terjadi saat Nathan Choyaon dinilai melakukan foul di kotak penalti. Sedangkan gol kedua terjadi tatkala Indonesia menerima counter attack. Gol ketiga Tom Haye kehilangan bola di tengah, dan gol keempat dan 5 kita kalah di duel-duel corner kick akibat kurangnya persiapan antisipasi set piece di timnas Indonesia. Jelas ini bukan soal kualitas individu pemain, ada strategi yang belum jalan, ada chemistry yang belum terbangun. Dan sekali lagi, hal ini telah membuat tekanan untuk timnas Indonesia makin besar, bukan hanya dari ekspektasi publik, tetapi juga dari posisi di klasmen grup yang menuntut poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Namun beruntung, PSSI langsung bergerak cepat di mana di laga selanjutnya versus Bahrain Alex Pastor langsung ambil alih kepemimpinan timnas Indonesia. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri, Coach Alex Pastor mengganti posisi Nathan Choyaon dengan pemain anyar Joey Pelupesi dan diduetkan bersama Tom Haye di lini tengah. Hasilnya pun memuaskan, Joey Pelupesi tampil gemilang dalam laga tersebut serta Tom Haye lebih leluasa dalam mengkreasikan serangan demi serangan. Alhasil gol sematawayang yang dicetak oleh Ula Romeni dalam match tersebut berasal dari kecerdasan mantan pemain SC Heerenveen tersebut. Dan untuk mengulang hal sama di GBK pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang, kemungkinan Alex Pastor akan kembali mengambil alih nahkoda timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Apalagi Alex Pastor ini terlihat sangat antusias menyambut match day bulan Juni 2025 mendatang. Di mana hal itu bisa kita lihat ketika dia datang lebih awal dan langsung memantau para pemain Liga 1 antara Persija versus PSS Sleman. Menariknya dalam pemantauannya tersebut, Coach Alex Pastor dibuat kagum dengan atmosfer Stadion Maguharjo Sleman yang membara sebagai bentuk protes supporter Sleman kepada manajemen tim. Dan hal itu seketika mengingatkan dia dengan atmosfer GBK yang begitu gila yang tentu saja bisa mengubah suasana bak neraka bagi tim lawan. Momen-momen seperti itulah yang sejatinya membuat Coach Pastor tampak betah berada di Indonesia, meski dirinya sendiri dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk menjadi nahkoda baru Ajax Amsterdam. Emil Audero 99% debut di GBK. Kiper utama timnas Indonesia Martin Paes dipastikan absen saat menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kabar absennya kiper asal klub Major League Soccer, FC Dallas itu disampaikan langsung oleh Paes. Paes harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya sepanjang babak kualifikasi. Saya tahu aturan di AFC, saat kita mendapatkan 2 kartu kuning akan mendapatkan sanksi, ujar Paes. Salah satu kartu kuning tersebut ia terima saat debutnya melawan Arab Saudi dalam laga yang berlangsung panas dan penuh tekanan.
Kami butuh mengelur waktu karena saat itu ada banyak momentum untuk Arab Saudi. Sayangnya saya harus dapat kartu kuning, jelasnya. Dengan absennya Paes, peluang terbuka lebar bagi Emil Audero, kiper anyar timnas Indonesia, untuk melakukan debut sebagai starter di bawah Mister Garuda. Emil sendiri punya kualitas yang tak kalah dengan Martin Paes, dan hal itu dia juga tunjukkan bersama Palermo. Sementara Rafael Struijk kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain itu di klubnya sendiri dia juga kurang mendapatkan jam bermain. Sementara Ula Romeni menjadi pemain paling menonjol di 2 laga terakhir versus Australia dan Bahrain. Kecepatan kerja keras dan kemampuannya menciptakan ruang memberi harapan baru bagi lini serang Indonesia. Dan 2 gol di 2 laga debutnya seolah mengirimkan sinyal positif jika Indonesia punya sosok yang bisa diandalkan. Selain itu Eliano Reigders juga yang masuk menggantikan Rafael Struijk di babak kedua juga tampil impresif. Eliano menunjukkan kreativitas visi permainan dan ketenangan yang membuatnya layak mendapatkan perhatian lebih. Selain itu akhir-akhir ini Eliano menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan bersama timnya di Eredivisie Belanda. Bahkan baru-baru ini dia berhasil membawa timnya meraih kemenangan dan Eliano Reigders berhasil mencetak 1 gol. Bicara soal Ula Romeni, dirinya sendiri telah membuktikan kualitasnya dengan permainan yang menonjol. Melawan Australia dan Bahrain, kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan dan kemampuan duel 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan. Di posisi sayap kiri atau sebagai penyerang tengah, Ula Romeni bisa menjadi motor serangan yang terus mengancam lini belakang Cina. Dan kemungkinan pada tanggal 5 Juni nanti, Ula Romeni bakal menjadi daya gedor utama timnas Indonesia untuk mencetak pundi-pundi gol. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pemusatan latihan atau training camp (TC) skuad Garuda sebelum menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan menjalani TC menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Mei mendatang. 5 hari sebelum TC mulai, Coach Patrick menginspeksi Bali United Training Center yang akan menjadi lokasi latihan bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kluivert, yang ditemani asistennya Alex Pastor dan Denny Lanzaat, datang pada Rabu 21 Mei siang. Tak cuma melihat lapangan, tim pelatih juga meninjau pusat kebugaran, ruang ganti, hingga jacuzzi, dan shower. Dilansir dari situs resmi Bali United, sosok yang pernah memperkuat klub Ajax, AC Milan, Barcelona, dan Newcastle United itu terkagum-kagum dengan tempat yang sedang ditinjau. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, ucap Kluivert singkat penuh makna. Bali United juga mengunggah foto-foto kedatangan Patrick dan tim pelatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei. Mayoritas pemain kemungkinan besar bakal hadir pada hari pertama TC lantaran kompetisi yang diikuti klub mereka sudah selesai. Kendati demikian ada pemain-pemain yang tidak bisa hadir tepat waktu pada hari pertama TC, karena masih harus membela klub masing-masing. Setelah berlatih dari 26 Mei hingga 31 Mei, para pemain akan bertolak ke Jakarta sebelum menjamu Cina pada 5 Juni dan langsung terbang ke Jepang menjalani laga terakhir fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni di Jepang. 2 laga sisa tersebut menjadi krusial bagi skuad merah putih yang mengincar tiket ke Piala Dunia tahun depan. Jika bisa finish di peringkat 2 besar, maka tiket lolos langsung dipastikan aman. Sementara jika berada di peringkat 4 besar, maka timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.